Nikaila belum, dia baru baca ucapan terima kasihnya aja yang buat dia. Jadi mungkin boleh cerita jatuh bangunnya ada ya. Saat itu apa yang dia bisa bangkit gitu? Sebenarnya nggak langsung bangkit sih, karena ada di bulan-bulan awal memang menyalahkan diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, terus mulai dari marah, mulai mengkasihani diri sendiri. Tapi setelah itu akhirnya untung aku ada di panti rehabilitasi yang ditemani oleh orang-orang ahli. Ada konselor dan psikolog yang mereka menemani dan membuat masalah itu tidak terlihat seperti berat banget. Apalagi ada keluarga dan juga papanya Ardi yang ternyata ada sih ceritanya di buku detail apa yang dia omongin. Tapi yang jelas kata-kata dia sangat menguatkan saya untuk bisa berdiri dan berjalan lagi, karena masalah itu bisa datang pada siapapun. Kita juga kalau melihat orang ada masalah tidak perlu mencemooh atau apa, karena kita tidak tahu kesehariannya seperti apa. Dan mungkin ada masa-masa dia itu berusaha untuk keluar dari masalah itu tapi dia gagal, tapi kita hanya ngata-ngatain outputnya aja, dan itu malah membuat orang makin down. Buat saya sih sekarang pengen banget menciptakan lingkungan yang sehat. Nggak usah sama orang yang kita kenal, sama orang yang kita tidak kenal. Kalau misalkan ada yang sesuatu yang bisa kita berikan, hanya sekecil dengan senyuman, lakukanlah gitu. Apa sih kamu kemarin sempat abang ngerengkuh di sana tempat berapa lama aku kayak kamu bisa? Apa sih kamu kemarin sempat abang ngerengkuh di sana tempat berapa lama aku kayak kamu bisa? Proses sampai akhirnya bangkit lagi kan ya? Aku di sana selama 10 bulan, tapi aku menutup diriku untuk belajar itu sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan itu cuma nangis, cuman ngata-ngatain diri sendiri, ya itulah. Tapi memang kita harus lewatin itu sih. Setelah itu akhirnya mulai mau terbuka dan mau belajar mencari tahu apa sih yang membuat aku sampai salah langkah. Yang aku pikir tadinya hidup aku oke-oke aja kok, kayaknya nggak ada yang salah, tapi ternyata setelah dikupas satu persatu didampingi oleh ahli, ternyata baru ketahuan banyak hal-hal, banyak kesalahan di dalam hidup aku, banyak cara yang salah untuk aku menghadapi sebuah masalah, banyak emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang aku skip, karena biasanya karena yang benar adalah saat punya emosi atau perasaan itu kita kenali, kita terima, mau itu sedih, mau itu senang, bahagia atau marah, nggak apa-apa, kita terima. Kalau dulu misalkan aku ada sedih atau marah, selalu aku skip, udah lupa geser aja, mendingan distract aja sama yang lain, sama ngobrol sama teman-teman kayak, atau enggak lagi sedih, aduh ngapain sih sedih, udahlah kita pikirin aja yang happy, nonton TV atau apa. Tapi kan masalah sedihnya itu nggak selesai gitu. Dari situ aku belajar untuk lebih kenal sama emosi aku, dan aku nggak mau lagi mendistract atau mengkesampingkan apa yang aku rasa. Tania, satu lagi After belajar tersebut, misalkan ke rumah tangga dan menjadi seorang ibu, bagaimana? Hikmahnya itu sangat banyak. Sekarang aku ngejalanin hidup itu sangat enteng, karena aku sudah tahu gimana cara menghadapi diri aku saat aku lagi emosi, lagi marah. Aku harus ngapain dulu supaya aku tenang dan kata-kata yang keluar dari mulut aku tetap benar. Karena kadang-kadang kalau kita lagi kesel, anak kita datang, kita suka udah di sana aja. Nah itu kan menyakiti dia, itu membuat dia hatinya tergores dan itu akan membekas. Aku nggak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Aku sudah belajar untuk gimana cara menghandle emosi aku, walaupun aku tidak bilang ke depannya aku akan mulus ya, karena semua masalah, karena kita hidup pasti akan ada masalah terus. Tapi masalah ada untuk kita belajar. Yang jelas masalah kemarin itu untuk mendewasakan aku, pernikahan aku juga mengalami pendewasaan.